flying high. Sepak bola Indonesia terus berkembang, dan hal inilah yang juga tak luput dari penantian media-media hingga klub-klub di Eropa. Terbaru saat Jay Itzes bermain di Serie A Italia, komentator pertandingan berulang kali menyebut nama Indonesia sebagai negara dari pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut, serta menyebut sosok Erick Thohir sebagai mantan pemilik Inter yang membuat Jay Itzes bermain di negara keluarganya. Di sisi lain, baru-baru ini juga, pihak Sevilla sempat mengatakan jika akan melirik para pemain muda yang dinilai bisa bermain di Spanyol. Dengan Capdevila, yang merupakan salah satu legenda timnas Spanyol, menyebut Indonesia sebagai negara yang terus berkembang sepak bolanya. So, apakah ini adalah awal dari banyaknya bintang timnas yang akan berkarir di Eropa? Di video ini kita akan ulas negara-negara top Eropa yang bisa jadi opsi karir pemain timnas Indonesia. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise. Pertama kali ke Eropa sampai takut pegang bola karena sering dimarahi. Terus saya cuma bilang sorry, maaf. Mereka tekan terus saya, kasih pressure terus ke saya. Kalau bermain di Eropa, kalau kita dimarahi, kita harus marah balik karena mentalnya beda dengan di Indonesia. Ungkap Witan, sumber BBC News. Suka tidak suka, sepak bola Eropa merupakan kiblatnya sepak bola di dunia saat ini. Mereka memiliki begitu banyak kompetisi elit yang sangat kompetitif. Nggak hanya di liga top seperti Premier League, Serie A, La Liga, hingga Bundesliga. Banyak lagi di Eropa lainnya juga memiliki tingkat kompetisi yang sangat kuat. Sehingga tak mengherankan banyak bintang top dari berbagai benua lain terbang ke Eropa untuk bersaing mengembangkan kualitas mereka demi menjadi bintang sepak bola besar di masa depan. Seperti bintang-bintang dari benua Afrika, Amerika Latin layaknya Brasil dan Argentina, hingga para bintang Asia, layaknya pemain-pemain dari Jepang hingga Korea, yang seolah sudah jadi keharusan untuk berkarir di Eropa. Dreams are reaching sky. Crowds are roaring loud. Heroes make us proud. Fields of green and gold. Stories to be told. Hearts are beating fast. Victory will grasp. Di Indonesia sendiri, pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa sebenarnya belum banyak. Setelah dulu kita mengenal Kurniawan hingga Kurnia Sandi yang sempat mencoba berkarir di Italia. Egy Maulana Fikri dapat dikatakan menjadi sosok pemain pertama yang rutin untuk bertarung di kompetisi Eropa. Ia memulai karirnya di Legia Gdańsk yang berada di kompetisi tertinggi Liga Polandia sebelum bergabung ke FC Senica hingga FC Wiąż di Slovakia. Selain Egy, ada Witan. Keduanya kurang lebih 3 musim setengah bermain di Eropa sebelum kembali ke Indonesia dan bermain di Liga 1 sekarang. Namun menariknya, di awal tahun 2024 ini, dengan deretan pemain keturunan yang bergabung ke Indonesia, kini timnas punya jauh lebih banyak pemain yang berkarir di Eropa. Marcelino adalah jebolan Liga 1 yang telah membuktikan jika ia juga bisa bersaing di kompetisi Eropa. Saat musim lalu ia bermain di KMS Gdańsk dan baru-baru ini bergabung ke Oxford United di Championship Inggris atau divisi 2-nya Liga Inggris di bawah Premier League. Selain Marcelino, ada juga Nathan Chua-on di Swansea, kemudian Justin Hubner di Wolverhampton, Elkan Bagot di Blackpool, hingga Calvin Verdong di Nijmegen, dan juga Jay Itzes di Venezia, serta masih banyak lainnya. Mereka yang bermain di Eropa tentu membawa kebanggaan untuk Indonesia, sekaligus mengenalkan pada Eropa, bahkan sepak bola Indonesia makin berkembang dengan para pemain muda yang siap berkompetisi di level tersebut. Dreams are reaching sky. Crowds are roaring loud. Heroes make us proud. Fields of green and gold. Stories to be told. Negara-negara bagus untuk pemain timnas berkembang. Dengan beberapa faktor seperti sudah adanya pemain Indonesia yang bermain di negara itu, ditambah dengan beberapa klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia di negara tersebut. Di sini kami telah menguraikan beberapa negara yang bisa jadi opsi terbaik bagi para pemain-pemain muda Indonesia untuk bermain di Eropa. Negara pertama, jelas Belanda. Hubungan baik yang terjalin antara Federasi PSSI dan KNVB bisa membantu para pemain muda Indonesia untuk memulai karir Eropa di negara tersebut. Jadi, para pemain muda ini nantinya bisa bermain di tim-tim under 21 layaknya sosok Rafa Strijk
memulai karir di ADO Den Haag Under 21. Hingga sosok Ivar Jenner yang memulai karir di Jong Utrecht. Di tim muda tersebut, mereka nantinya akan dituntut untuk berkembang dan menembus tim utama. Jika berhasil, mereka diharapkan bisa mengikuti jejak pemain seperti Jay Itzes untuk memulai karir di negara lain seperti Italia dengan bergabung ke Serie B. Negara kedua yang bisa jadi opsi terbaik selanjutnya bagi para pemain timnas adalah Belgia. Negara ini memiliki tingkat kompetisi yang gak seketat Belanda, Italia, atau Inggris, namun memberikan kesempatan besar kepada banyak pemain asing untuk berkembang. Marcelino sudah pernah main di GMSG Deinze, yang kemudian jadi batu loncatan bagi Lino untuk bermain di Inggris. Selain Lino, di Belgia juga terdapat beberapa pemain timnas Indonesia, seperti Shane Patinama di GS Yupan, Sandy Walsh, hingga Ragnar yang bermain di klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, FC Videndar. Selanjutnya atau yang ketiga, jelas Inggris dan Italia. Ini berkaitan dengan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia di dua kompetisi tersebut. Pertama ada FC Como di Serie A yang dimiliki keluarga Bakri. Dan yang kedua Oxford United di Championship yang dimiliki oleh Erick Thohir. Tentu tim-tim ini profesional dan gak akan mengontrak pemain Indonesia jika tak sesuai dengan kebutuhan tim. Namun tentu saja, jika memang ada pemain Indonesia yang punya potensi, peluang untuk bermain di klub tersebut cukup besar. Itu kenapa butuh yang namanya batu loncatan lebih dahulu sebelum bergabung ke Oxford atau Como, seperti yang sudah dilakukan oleh Marcelino. Selanjutnya adalah Spanyol. Meski saat ini belum ada pemain timnas Indonesia yang bermain di Spanyol, namun pihak La Liga baru-baru ini yang diwakili oleh Jose Maria del Nido dari Sevilla dan juga Capdevila selaku legenda timnas Spanyol, mengungkapkan jika mereka melihat timnas Indonesia yang terus berkembang dan berharap jika dalam waktu dekat akan ada pemain-pemain dari Indonesia yang berkompetisi di Spanyol. Es obvio que el fútbol indonesio está creciendo, como has dicho, la selección indonesia pues sí, tenemos un international team, como comentas, un equipo internacional donde disfrutamos de varios jugadores que quieren continuar con su formación deportiva, con su carrera deportiva, y uno de ellos es un jugador indonesio que ojalá... Bueno, la apuesta formativa en el fútbol indonesio creo que va en aumento. Menanamkan mental bertarung. Masih ingat dengan penyesalan Evan Dimas? Ia pernah menjelaskan, jika penyesalan terbesar dalam karirnya adalah tak mengambil kesempatan untuk bermain di luar Asia Tenggara. Padahal saat itu ia dinilai sebagai salah satu wonderkid terbaik di Indonesia. Disinilah Evan memberikan wejangan pada pemain muda agar mengambil kesempatan bermain di luar negeri terkhusus Eropa. Karena dengan begitu, para pemain punya kesempatan mengembangkan kualitasnya. Memang bermain di Eropa tak selalu memberikan gaji yang lebih besar daripada bermain di Indonesia pada awalnya. Namun itu penting, jika seorang pemain muda ingin berkembang, jangan berada di zona nyamannya saja. Masih ingat dengan mental Asnawi yang memilih bermain di Korea dengan gaji yang jauh lebih kecil daripada main di Liga 1? Namun sekarang ia membuktikan jika keputusannya tersebut membuat ia terus berkembang dan tetap dipercaya untuk bermain di timnas, meski harus bersaing dengan fullback hebat seperti Sandy Walsh. Jadi bermain di Eropa ini sangat penting untuk menguji mentalitas, komitmen, dan daya saing. Jangan pernah nyaman pada satu tempat saja, karena hal itu bakal membuatmu terlena. Jadi itulah kenapa bermain di Eropa sangat penting. Dan jika melihat saat ini dengan banyaknya pemain timnas yang di Eropa, ditambah dengan beberapa pengusaha Indonesia yang memiliki tim di Eropa, peluang para pemain Indonesia untuk bermain di Eropa jelas semakin besar. Jadi jangan ada mentality block atau menolak bertarung di Eropa.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.